menurut Suster patriarki yang secara gender perempuan masih kalah. Di Manggarai itu patrinya lebih tinggi. Bahkan untuk sampai kuota 30% itu belum. Masih kurang? Masih kurang. Oke, Suster Herdiana Randut SSPS, kami undang secara khusus di program Buka Box karena kami dengar bahwa Suster adalah seorang penulis yang sangat produktif, banyak menulis di media, baik media nasional maupun media lokal, dan terakhir menulis dan sekarang sudah memiliki satu buku, Menangkap Cahaya dalam Kegelapan Zaman. Teman-teman, kembali bersama saya Patriwan di Studio Box Cafe Komisi Komunikasi SDND. Saat ini seorang perempuan istimewa, Suster Herdiana Randut SSPS. Kami undang ke program Buka Box untuk berbicara tentang boxnya Suster Herdiana. Ini seringkali Suster Herdiana atau Suster Herdin? Suster Herdiana. Oke. Jadi lebih jelas Suster ceritakan sedikit siapa sebenarnya Suster Herdiana. Box demi box kita buka sekarang tentang Suster. Silakan Suster. Terima kasih Pater Yohan dan teman-teman semua. Jadi nama lengkap saya Suster Herdiana Randut SSPS. Asal saya dari Ruteng, Manggarai, dan saya masuk SSPS Provinsi Flores bagian Barat. Dan sekarang saya membantu di Komisi Komunikasi, kebetulan sebagai koordinator, dan juga mengajarlah di SMP. Sekaligus ada satu yang baru, menulis buku. Baru selesai. Jadi Suster Herdiana adalah seorang koordinator komunikasi untuk SSPS Flores bagian Barat. Dan menyelesaikan komunikasi di universitas mana? Di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jadi saya undang ke sini untuk karena saya mendengar banyak soal Suster Herdiana. Selain sebagai koordinator komunikasi, juga seorang perempuan yang suka menulis. Benar, Suster? Benar sekali. Salah satu yang ada di tangan saya sekarang ini lumayan tebal. Yang ditulis oleh Suster Herdiana, ada ratusan halaman di sini. Tapi sebelum menjadi sebuah buku, saya sangka ada pengalaman menulis yang tidak mungkin kita langsung pada top. Tidak mungkin kita langsung pada puncak kan. Kita pasti memulai dari bawah. Pengalaman pertama menulis sejak TK, SD, SMP, atau setelah masuk Suster? Menulis itu sebagai hobi ya untuk saya. Saya suka menulis itu sejak kecil, sejak SD. Karena dulu sering membaca majalah Dian Kunang-Kunang, majalah Bobo. Sering baca puisi dengan kisah-kisah si Cilik, si Bobo itu dalam majalah. Jadi saya terinspirasi untuk sejak kecil memang suka menulis itu. Menulis tentang cerita-cerita, misalnya saya berlibur ke rumah nenek, menulis dari hal-hal sederhana sebenarnya. Masuk dalam komunitas sekolah pater untuk menulis puisi, menulis cerita, cerpen. Dari situ semakin ingin terus menulis. Lalu SMA juga begitu. Masuk biara, kita kan wajib untuk menulis refleksi harian, harian kan. Itu mulai ditekankan, dan itu selalu menulis apa saja. Saya sering menulis itu bukan menulis hal-hal yang hal-hal yang besar, tapi mulai dari hal-hal sederhana. Hari ini saya buat apa, saya berjumpa dengan siapa, itu saya menulis. Ketika saya masuk biara, ada satu pengalaman menarik juga. Kita kan tidak memegang HP, Pater. Masuk biara kita tidak pegang HP. Saya selalu menulis surat, padahal rumah saya dekat dengan biara, dalam lingkungan kota Ruteng. Tapi saya selalu menulis surat, hampir sebulan sekali saya menulis surat untuk mama saya, kakak saya. Saya menulis tentang pengalaman saya, 1 bulan ini saya buat apa, pengalaman dalam biara saya seperti apa. Lalu saya potong dulu di situ. Waktu sudah masuk biara dan mau menulis surat ke orang tua yang sebenarnya rumahnya sangat dekat,
menulis surat ke orang tua, ke mama menceritakan pengalaman suster karena ingin memberitahukan mereka keadaan di dalam atau karena meluapkan kesukaan suster untuk menulis? Saya meluapkan kesukaan saya. Oke. Dengan metode membagikan pengalaman dalam biara kepada orang tua. Oke. Iya. Setiap bulan. Setiap bulan, sebulan sekali. Kalau misalnya ada kartu, biasanya kita buat kartu sendiri. Jadi saya buat kartu kecil yang sederhana saja. Saya selip dalam surat itu, isi di amplop, lalu saya beri ke tetangga atau adik saya atau teman saya, kan rumah dekat, Pater. Jadi yang menariknya, saya sudah tidak ingat lagi bahwa sudah begitu banyak surat-surat yang saya kirim. Nah, pada saat 2000 berapa ya, saya lupa. Waktu itu kami masih masa probasi di Labuan Bajo. Hadiah ulang tahun saya dari kakak saya itu adalah surat-surat yang sudah saya tulis dari awal masuk biara sampai saya probasi. Dan saya kaget, ternyata saya sudah menulis begitu banyak surat dari awal masuk biara sampai probasi. Jadi itu pengalaman yang menurut saya menarik sekali ya, Pater, untuk saya. Sampai dengan saat ini saya ingat terus. Saya membaca kembali surat-surat itu, rasanya lucu dengan gaya bahasa saya yang untuk saya itu gaya bahasa yang sederhana, lebih kepada cerita, narasi begitu. Pengalaman saya, mama, saya hari ini begini-begini, bulan ini saya sudah bertemu suster ini. Jadi ya mengungkapkan perasaan saya, sekaligus apa ya, itu saya suka menulis. Oke. Ini menarik, teman-teman. Sebuah buku yang ada di tangan saya sekarang itu berawal dari pengalaman yang kecil-kecil, sederhana-sederhana, salah satunya menulis surat. Pembiasaan menulis yang seperti itu melahirkan buku, tentu dengan isi yang berbeda. Tapi sebelum kita bahas tentang buku ini, Menangkan Cahaya dalam Kegelapan Zaman, yang ditulis oleh Suster Herdiana, pertanyaan saya terkait surat-surat yang dikirim kepada orang tua. Ada rencana untuk membukukan surat-surat Herdiana, Randut SSPS? Ada rencana, Pater, untuk tapi ya itu rencana, bisa dibilang rencana jangka panjangnya, untuk menulis ya, membukukan semua surat-surat itu. Oke. Ada rencana. Sudah ada bayangan ini kira-kira kalau jadi buku ini diberi judul apa? Judulnya mungkin saya tidak tahu ya, catatan harian atau apa ya, bisa. Kalau tapi rencana untuk membukukan ada. Kalau ke depan rencana ini nantinya diwujudkan, Box Cafe mengusulkan judul buku ini Surat-Surat Herdiana. Wah, keren. Salah satu menjadi pertimbangan judul untuk surat ini. Terima kasih. Oke, tentang buku ini, Menangkan Cahaya dalam Kegelapan Zaman. Buku ini ditulis oleh Suster Herdiana Randut SSPS yang ada di tangan saya sekarang. Saya ingin membuka box buku ini, Suster. Suster menulis buku ini tentang apa dan berapa lama proses penulisan? Ya, buku ini adalah kumpulan tulisan-tulisan saya, opini-opini saya yang saya 1 tahun lebih ini konsen ya, misalnya menyalurkan pendapat saya, aspirasi saya itu melalui tulisan, opini atau esai itu, dan saya kirim ke media-media, baik media nasional maupun media lokal, dan semuanya terbit di media-media. Kemudian ide untuk membukukan semua itu tahun lalu, dan saya berpikir bahwa ini bagaimana ya cara membukukan, dan kemudian saya bertanya sana sini, komunikasi dengan teman-teman, akhirnya ide itu terbersit lah. Sehingga menjadi satu buku, Menangkap Cahaya dalam Kegelapan Zaman. Jadi di dalamnya ini, Pater, kumpulan tulisan-tulisan saya. Jadi buku Menangkap Cahaya dalam Kegelapan Zaman yang ditulis oleh Suster Herdiana Randut adalah kumpulan opini yang sudah dimuat baik di media cetak nasional maupun media cetak lokal. Media cetak nasional apa dari opini yang pernah dimuat yang ada dalam buku ini? Iya, Media Indonesia. Oh wow. Media Indonesia, lalu Indonews.com. Indonews.com. Iya, ada beberapa media, dan saya menulis itu juga di dalam buku ini bahwa
terima kasih pada media-media ini juga yang telah, ada beberapa media nasional yang saya tidak hafal ya nama-nama media, tapi saya membukukan tulisan-tulisan saya itu. Dan juga media lokal. Ini dari daftar isi yang saya lihat dalam buku ini, kebanyakan tentang ini ada perempuan dan media sosial, daya juang revolusioner perempuan Indonesia, perempuan dan geliat pariwisata di Labuan Bajo. Ini kebanyakan tentang puan. Buku ini tentang apa persisnya, Suster? Semua tulisan saya dalam buku ini itu berbicara tentang kaum perempuan, isu-isu yang berkaitan dengan kaum perempuan, baik itu perempuan masyarakat adat, perempuan dan pangan, ya banyaklah isu-isu tentang perempuan. Dan kebetulan Pater, saya masuk di komunitas Woke Asia Feminis. Jadi Woke Asia Feminis, komunitas gender feminis se-Asia. Saya masuk di situ, lalu mulai tertarik menulis tentang isu-isu perempuan, gender ketika saya masuk dalam komunitas ini. Dan saya pulang dari Australia kemarin, saya bertemu dengan teman-teman aktivis, lalu kami membentuk satu komunitas yang namanya Puan Floresta Bicara. Puan Floresta Bicara. Jadi ketertarikan saya untuk menulis isu perempuan itu dari komunitas-komunitas ini. Jadi ide-ide saya, gagasan-gagasan saya lahir dari diskusi-diskusi bersama teman-teman, baik yang se-Asia maupun se-Indonesia. Dan saya menulis setiap kalau habis seminar atau sharing diskusi, kadang saya juga mendampingi beberapa korban di Flores. Saya melihat bahwa ini fakta yang terjadi. Menarik nih kalau ditulis. Bahwa kebenaran itu harus diwartakan kan Pater. Jadi saya menulis, saya melihat datanya bagaimana, fakta yang terjadi seperti apa, lalu saya mengirim ke media-media ini dan media-media ini menerima. Dan semua itu tentang perempuan. Karena menurut saya menulis perempuan itu menarik. Satu isu yang menarik tentang perempuan. Rasa-rasanya bicara tentang perempuan tidak akan pernah habis, Suster. Karena Suster adalah perempuan. Iya, sejatinya karena saya juga adalah perempuan. Kira-kira isu paling kuat dari perempuan itu apa sampai Suster punya concern sangat besar terhadap perempuan sampai akhirnya membuat buku yang isinya tentang perempuan? Iya, isu yang paling kuat saya kira ini berkaitan dengan feminisme, kesetaraan gender. Isu itu banyak sekali ya Pater, kalau omong tentang isu-isu tentang perempuan itu. Tapi kembali lagi ke gender, kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Karena setiap isu yang terjadi terhadap perempuan itu lahir dari satu budaya patriarki yang masih sangat kuat. Kita bukan hanya di Indonesia, mengerucut kita ke Flores itu budaya patriarki masih sangat kuat. Apa persis menurut Suster patriarki yang secara gender perempuan masih kalah? Iya, banyak sekali Pater. Kalau kita omong tentang isu misalnya politik. Sekarang kan pemerintah sudah memberikan 30% kuota terhadap perempuan. Masih kurang? Masih kurang. Bahkan untuk sampai kuota 30% itu belum. Karena masih ada sistem-sistem patriarki di dalam politik kita, seperti itu. Begitu juga dalam hal adat. Hal adat dimanapun, kita di Flores ini ya, mungkin Bejawa ada yang matrilinealisme, tapi tidak seluruh Bejawa kan. Di Manggarai itu patrinya lebih tinggi, sehingga untuk mengambil sebuah keputusan itu perempuan sulit sampai sekarang Pater. Bahkan perempuan dia bisa memberikan usulan, masukan, tetapi tidak serta-merta bahwa dia adalah mengambil kebijakan, tidak. Tapi suaranya itu bisa bisa melalui orang lain yang menjadi juru bicara dalam hal adat atau ritus-ritus tertentu. Banyak sekali Pater. Jadi menurut saya kalau omong tentang isu yang sangat kuat ya itu kesetaraan gender, kembali ke akarnya itu, feminisme. Gitu. Tapi di beberapa tempat, khususnya kalau kita bicara pada level di bidang politik misalnya, Bupati Sumba Barat Daya atau Sumba Suster itu seorang Ibu Ratu. Ya, Ibu Ratu seorang perempuan. Megawati sendiri mantan presiden perempuan pertama Indonesia.
Puan Maharani, Ketua DPR RI pertama perempuan Indonesia. Lalu ada beberapa pejabat lain yang kita tahu pemegang kebijakan itu adalah seorang perempuan. Bagi suster ini belum menunjukkan sebuah prestasi bagaimana gender itu mulai setara? Baik, yang pertama perlu diapresiasi ya, bahwa sudah ada pemimpin-pemimpin perempuan yang menduduki posisi-posisi hampir sama dengan laki-laki ya, menteri, presiden, dan juga apalah bupati, camat, mungkin ibu desa ada yang perempuan. Tetapi menurut data ya, ini menurut saya berbicara berdasarkan data, dan yang saya amati bahwa kuota 30% itu belum mencukupi. Kalaupun dia menduduki satu jabatan tertentu sebagai presiden, dia harus berpikir juga ya, dalam lingkaran dia itu sistemnya yang bergerak patriarki, dominan, atau jadi banyaklah faktornya. Oke. Ya. Di sini ada salah satu bagian tentang apa kabar rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah. Apa ini, suster? Iya, itu berkaitan dengan kemarin ya, sempat kemarin kami menulis surat ke DPR untuk mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Dalam hal ini ART? Iya, ART. Jadi itu masih rancangan undang-undangnya, belum disahkan menjadi undang-undang, masih rancangan. Karena ART itu kan mereka pekerja bawahan sebenarnya. Sebenarnya itu hanya hasil konstruksi masyarakat kita. Tapi kalau dilihat bahwa mereka adalah manusia yang layak, mengapa gaji mereka tidak sesuai dengan UMR, lalu mengapa mereka masih diperlakukan tidak adil, termasuk para TKW, TKI yang merantau keluar, atau jangankan yang keluar negeri, di dalam negeri sendiri itu masih ada yang mengalami kekerasan. Jadi rancangan itu di dalamnya termasuk perlindungan terhadap mereka. Bagaimana mereka itu dianggap sebagai manusia dan memiliki pekerjaan yang layaklah sebagai manusia begitu, dari segi gajinya, lalu perlindungan terhadap mereka. Tapi itu masih dalam rancangan, belum disahkan menjadi undang-undang. Kami mendesak itu kemarin kepada DPR, dan saya menulis kegelisahan ini dan keprihatinan ini, saya menulis dalam satu opini itu. Kalau saya tidak salah itu terbit di media Indonesia kemarin. Apa kabar rancangan? Itu masih rancangan terus, kapan disahkan? Kan kasihan para TKW, TKI kita. Gitu. Ini juga ada peran dilematis perempuan Manggarai. Apa yang dilema di sini untuk seorang wanita Manggarai? Iya, itu berkaitan dengan kemarin saya menulis ini dari perspektif adat Manggarai, berkaitan dengan bagaimana perempuan Manggarai diberikan posisi yang hampir setara dengan laki. Ini kembali ke patriarki. Karena Manggarai itu kan sangat kuat patriarkinya. Itu kita di Manggarai itu bilang ada ata one, ada ata peang. Kalau ata one itu laki-laki. Ata peang itu perempuan. Kalau sebut perempuan tuh ketika dia dilahirkan waktu bayi, ata peang atau ata one, itu bisa bilang ata peang. Oh, berarti perempuan. Artinya bahwa segala warisan itu dia tidak memiliki hak, bahkan suaranya pun juga ya secara kultur Manggarainya seperti itu. Jadi wanita-wanita Manggarai tidak berhak atas warisannya? Tidak berhak atas warisan, bahkan suara mereka pun itu seperti yang saya katakan, kalau mereka mau menyuarakan sesuatu itu tidak serta-merta langsung bahwa saya mau menyampaikan pendapat, tidak, tapi harus melalui orang-orang gitu. Dan ini sebuah kegelisahan buat suster. Iya, artinya saya tidak mengatakan bahwa budaya Manggarai itu salah, tidak ya. Itu sudah menjadi budaya satu tradisi yang kuat dan tidak bisa dihapus ya, apalagi sudah melekat dalam diri setiap orang di Manggarai kan. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada satu sistem yang keliru. Sistem yang keliru itu akhirnya peran perempuan Manggarai itu dilema ya mereka. Mereka mau berbicara kalau mereka melihat bahwa ini tidak benar. Misalnya dalam satu budaya, ini tidak benar, adat Manggarai ini begini. Mereka mau menyampaikan pendapat mereka tidak bisa langsung bahwa ini salah. Harus melalui beberapa tahap, beberapa orang. Syukurlah kalau misalnya orang itu
tidak menambahkan bumbu-bumbu ya, misalnya dari A Kadang-kadang tiba-tiba ke Z, ya. hasilnya Z. Nah, seperti itu Pak Ter. Jadi saya melihat bahwa ada satu peran perempuan Manggarai yang masih menjadi dilema itu. Ada pertanyaan-pertanyaan, dan itu saya menulis Pak Ter untuk opini itu karena hasil itu tadi diskusi sama teman-teman. Kita udah diskusi santai-santai, ketemu di kafe, ngobrol di Zoom, lewat chat. Jadi Luar saya biasa. menulis. Ada satu bagian di buku ini, Suster juga pernah menulis di salah satu media yang sekarang ada dalam buku ini itu tentang urgensi isu gender di tengah gemerlapnya wisata super di Labuan Bajo. Apa yang salah dengan wisata super di Labuan Bajo dalam hal gender untuk seorang perempuan? Ya. Ini berkaitan dengan posisi kerja. Posisi kerja. Yang kita tahu bahwa di Labuan Bajo itu kota destinasi wisata super prioritas sebenarnya. Dia menjadi salah satu dari beberapa daerah yang menjadi prioritas pemerintah kita. Kita bersyukur bahwa Labuan Bajo itu menjadi daerah yang akhirnya terkenal, ya, pembangunan wisatanya tiba-tiba, ya, pemerintah mendobrak, ya. Wah, bagus kelihatannya, wah keren, ada wisata ini, semuanya bagus. Tetapi yang saya lihat, yang saya amati adalah bagaimana posisi perempuan di orang-orang lokal di Kabupaten Manggarai itu, mereka itu seakan-akan menjadi penonton di kota mereka sendiri. Untuk perempuan. Soal perempuan, ya. Menjadi penonton kan kasihan. Masa orang-orang kalau ada event-event internasional, event-event nasional dan UMKM semua yang ada di Labuan Bajo, Pak Ter, itu lebih banyak datang dari luar Kabupaten Manggarai Barat. Misalnya butik-butik, itu yang sederhana, butik-butik dan juga restoran-restoran itu semua didatangkan kain-kainnya itu, Pak Ter, yang dijual atau ada event-event pagelaran itu didatangkan dari luar Kabupaten Manggarai. Para pekerjanya juga seperti itu. Sementara perempuan Manggarai Barat, Labuan Bajo, mereka menjadi penonton di kampung sendiri. Tidak ada pemberdayaan terhadap orang-orang lokal. Jadi saya bertanya, di mana peran-peran mereka? Jadi harus ada, itu satu urgen, ya. Urgen itu, untuk saya itu satu urgen yang harus memang pemerintah kan hanya fokus untuk, ini satu kritikan juga untuk pemerintah. Mereka hanya fokus untuk membangun pariwisata. Tetapi untuk membangun manusianya, manusia yang dalam arti adalah orang-orang lokal, itu kurang di situ, Pak Ter. Secara khusus perempuan. Bahkan di beberapa kabupaten Manggarai Barat itu ada kelompok-kelompok ibu-ibu, mereka penenun yang sudah lama, ya, mereka menenun. Tapi sepertinya bahwa hasil tenunan mereka itu tidak pernah dilirik begitu karena kekurangan kekurangan akses, fasilitas, lalu cara membranding juga itu mereka tidak paham. Jadi ya menurut saya harus ada pemberdayaan terhadap perempuan masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Barat. Harus ada, sehingga posisi-posisi mereka juga perlu diperhitungkan. Janganlah mereka menjadi penonton di kampung mereka sendiri. Wah, ini loh mereka, supaya mereka juga tidak kalah bersaing dengan pendatang-pendatang. Kan kasihan kalau pada akhirnya yang memenuhi seluruh kota Labuan Bajo adalah orang-orang dari luar atau orang-orang asing, kan kasihan, Pak Ter. Kalau kemana kan orang-orang lokal kita? Yang datang adalah orang luar tapi dia perempuan, sikap Suster? Kita welcome, tapi jangan lupa bahwa harus ada pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan masyarakat lokal. Misalnya pelatihan bahasa Inggris supaya mereka juga bisa mendapatkan posisi yang sama dalam satu lingkup kerja seperti itu. Juga ada satu persoalan lain yang kami mau juga Suster, ada box apa sih dari judul perempuan di pentas media sosial. Ini apa nih Suster? Pentas ini ya sekarang kan kita hidup pengaruh arus globalisasinya sangat kuat. Dan di media sosial itu kita lihat orang tidak lagi membatasi bahwa engkau usia berapa,
kamu statusnya apa, semua orang bisa menunjukkan diri mereka di media sosial. Jadi ada satu pentas di media sosial untuk menunjukkan, untuk show up, showing off bahwa saya ini siapa. Dan maunya suster bahwa perempuan harus juga show up di situ. Show up dalam arti yang positif, ya. Dan di situ saya juga, kalau saya tidak salah, saya juga mau mengkritisi kaum perempuan di situ, ya, bahwa kita harus cerdas bermedia sosial. Karena semua konten-konten di media sosial itu kadang ada yang tidak disaring, ya. Kita hanya mau supaya sebentar orang like dan saya ingin menunjukkan bahwa wah, saya ini cantik, saya memiliki body yang seksi. Validasi, mencari. Validasi kan. Yeah. Tapi tidak, akhirnya di situ apa ya? Kebijaksanaan kita itu sebagai seorang perempuan untuk menunjukkan tubuh kita seluruhnya di media sosial itu hilang. Makna dari untuk showing off atau show up dalam tanda positif itu hilang. Hanya sekedar bahwa saya ingin menunjukkan body saya yang bagus. Oke, saya upload di media sosial, wah orang, oh cantik sekali, kamu body seksi, tapi nilai positifnya hilang. Seolah-olah bahwa kita akhirnya tubuh kita itu diperjualbelikan secara diperjualbelikan dalam tanda kutip, ya Pater, dengan show up di media sosial. Jadi ada satu pentas sekarang, orang rame-rame ingin menunjukkan bahwa saya body seksi. Wah, saya lihat artis ini, dia posting bahwa dia memiliki body yang bagus, saya juga harus seperti dia. Itu juga satu pentas, sehingga orang-orang akhirnya tidak ada kecerdasan bermedia sosial, secara khusus perempuan. Teman-teman, kita mendapat kuliah gratis tentang perempuan dari Suster Herdiana Randut, seorang penulis yang sangat berbakat dan menulis karena passion. Benar, Suster? Ya. Dan buku ini adalah hasil karya Suster perdana, cetakan perdana, ya. Dan dari sekian banyak tulisan, buku ini adalah buku pertama Suster, selain banyak tulisan yang diterbitkan di media untuk opini, ya kan? Suster mungkin bisa buka sedikit box. Siapa-siapa sih orang-orang man behind the gun di balik buku ini? Saya tidak bekerja sendirian, ya. Untuk menerbitkan buku ini prosesnya sangat panjang dari tahun lalu, dan orang-orang yang membantu saya sampai buku ini jadi itu, yang pertama adalah Romo Stefolo, misionaris di Swiss. Ya. Okay. Romo Stef. Halo Romo Stef, apa kabar kawan-kawan? Di balik ini salah satu man behind the gun buku ini. Salah satunya Romo Stef, lalu ada Bapak Yosef dan kru, ada Pak Gerard Bibang, dosen di Jakarta untuk ide-ide. Ada juga Pater Rionanto SPD. Oh ya, Pater Rio. Iya, dan ada Ibu Matilis Maria Banda. Oke, Ibu Mary. Iya, ada Pendeta Dr. Mary Kolimon, dosen teologi feminis kalau tidak salah di Kupang. Oke. Dan orang-orang yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak lah Pater yang turut membantu saya untuk melahirkan buku ini. Tapi jangan lupa rangkaian kata dalam buku ini dimulai dengan surat cinta kepada mama, kan? Iya, benar sekali. Tidak ada ungkapan terima kasih juga kepada mama yang setia menerima surat-surat cinta dari Suster? Wah, terima kasih banyak. Rasa-rasanya terima kasih itu tidak cukup, ya, untuk seorang mama kalau hanya. Ya, jadi kepada orang tua, kakak adik semua yang telah mendukung saya. Oke, Suster Herdiana Randut SSPS, kami undang secara khusus di program Buka Box karena kami dengar bahwa Suster adalah seorang penulis yang sangat produktif, banyak menulis di media, baik media nasional maupun media lokal, dan terakhir menulis dan sekarang sudah memiliki satu buku, Menangkap Cahaya dalam Kegelapan Zaman. Dan sekali lagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi Suster, silakan. Kami menyediakan durasi promosi gratis. Bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini, penasaran sama isi bukunya, silakan kontak saya langsung, ya. Bisa juga ikuti Instagram saya,
herdiana.randut. Oke. Sama Facebook saya Herdiana Randut. Bisa DM juga di situ nanti. Oke. Jadi teman-teman yang mau memiliki buku ini tadi sudah disampaikan informasi kontak dari suster sendiri, tapi juga yang mau belajar menulis, Oke, siap. yang muncul karena bakat passion, suster adalah salah satu mentor untuk bisa bercerita banyak bagaimana menulis dan bagaimana merangkai kata, bagaimana merangkai kalimat, bagaimana merangkai judul-judul sehingga akhirnya menghasilkan buku seperti ini. Siap, sangat terbuka. Bagi yang mau bertanya-tanya tentang menulis apapun itu silakan. Oke. Sangat terbuka. Oke. Jadi suster terima kasih untuk kesediaan hadir di program kami Buka Box, dan kami sudah membuka banyak box dari suster termasuk surat-surat cinta tadi. Dan untuk semua ungkapan terima kasih yang sudah disampaikan orang-orang yang berjasa di balik buku ini. Dan untuk semua teman-teman yang menyaksikan obrolan saya bersama Suster Herdiana Randut SSPS, bagaimana menulis dan bagaimana produktif, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Suster, terima kasih banyak. Terima kasih Pater. Ya, saya dan Suster Herdiana Randut dari Studio Box Cafe Komisi Komunikasi SBND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.